Assalamualaikum Pak Galuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana hari ini kabarnya? Baik ya? Baik hari ini baik. Sudah siap untuk supervisi? Siap. Oke, hari ini saya akan melakukan supervisi di kelasnya Pak Galuh dengan pendekatan coaching. Ya. Dengan harapan supervisi ini bisa mengevaluasi proses pembelajarannya Pak Galuh, Ya. serta ke depan untuk mengembangkan agar pembelajaran di kelas yang Pak Galuh laksanakan bisa lebih baik lagi. Baik. Oke, Siap Pak. sebelum mulai sesi supervisi, mari kita diskusi dulu Pak Galuh. Ya. Jadi ini Pak Galuh, dalam proses supervisi ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yang kita lakukan sekarang ini adalah prasupervisi Pak Galuh. Oh iya Pak. Dalam prasupervisi ini saya akan menggali tujuan pembelajaran, rencana pengembangan Pak Galuh, dan nanti fokus pengembangan dalam pembelajaran ini kemana. Oh, iya. Baru setelah itu nanti kita mulai supervisi, observasi ya di kelas. Oh, iya. Saya akan ikut kegiatan pembelajaran Pak Galuh di kelas. Ya. Jangan khawatir, saya di kelas anggap saya tidak ada Pak Galuh. Oh, siap Pak. Saya Siap. hanya akan Siap. duduk diam, Ya. mengamati. Oh iya. Apa Siap, saja Pak. yang akan saya amati nanti? Yang pertama terkait dengan kenyamanan lingkungan belajar di kelas. Baik. Yang kedua terkait dengan penggunaan komunikasi positif yang Pak Galuh sampaikan. Ketiga, empatik. Ini terkait dengan bagaimana Pak Galuh bisa memahami dari sudut pandang murid. Berikutnya terkait dengan emosi positif. Nah ini bagaimana Pak Galuh bisa mengekspresikan emosi Pak Galuh dalam berinteraksi dengan murid-murid, anak-anak. Terus terkait juga dengan penerapan disiplin di kelas, pemberian motivasi agar anak-anak tetap semangat. Ya. Apalagi kalau saya lihat jamnya Pak Galuh ini kan pas jam siang ya. Iya, jam-jam rawan itu. Jam-jam rawan Jam rawan. setelah sholat Jumat gitu ya. Iya. Perlu motivasi. Terus berikutnya proses pembukaan pembelajaran, Baik. muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, pendekatan dalam mendampingi anak-anak, penggunaan strategi pembelajaran nanti juga akan saya amati. Oh iya Pak. Saat menutup pembelajaran, terus pemberian umpan balik di akhir pembelajaran, Ya. dan saya juga melihat asesmen ini sejauh mana Bapak Galuh nanti aplikasikan di dalam pembelajaran. Baik Pak, siap. Nah itu nanti yang akan saya lakukan saat observasi di kelas. Ya. Tapi yang terakhir, setelah Pak Galuh nanti selesai melakukan pembelajaran, saya dan Pak Galuh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh gitu. Ya. Ngobrol-ngobrol Ya, lagi, boleh. membahas tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, Ya. dan hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi. Siap. Paling tidak di sana nanti kita gali untuk menemukan rencana ke depan agar lebih baik seperti apa. Oh, iya. Oke. Siap Pak Galuh? Siap Pak. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya apa Pak Galuh? Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu Pak untuk menjelaskan transaksi online kepada peserta didik itu dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua Pak, ada menguraikan prosedur transaksi online dengan benar. Dan yang ketiga tentunya untuk memilih jenis transaksi online sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pekerjaan dengan baik dan benar. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir Pak, ada melakukan transaksi online pemesanan, pembelian sama pembayaran sesuai dengan SOP yang berlaku di transaksi online tersebut. Itu Ada 4 ya tujuan pembelajaran. Ada 4 Pak. Oke. Pak Galuh boleh melihat rencana pembelajarannya, modul atau RPP? Oh, ini RPP Teknologi perkantoran. yang akan diajarkan nanti. Oke, tujuan pembelajarannya ada 4. Ya. Oke, nanti di kelas akan saya pelajari, saya melihat Siapa? aplikasinya di kelas. Iya. Untuk area pengembangannya Pak Galuh apa saja? Jadi area pengembangan di sini itu saya menggunakan 4 pengembangan Pak, 4 macam. Yang pertama ada penguatan profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan peserta didik. Itu akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada penguatan budaya positif dengan segitiga restitusi Pak. Oke. Karena ketika menemukan peserta didik yang tidak sama dengan kesepakatan kelas, itu akan kita lakukan dengan pendekatan segitiga restitusi.
Kemudian Pak, yang ketiga ada penguatan kompetensi sosial emosional. Sama yang terakhir ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu yang terakhir. Ada 4 ya? Ada 4. Penguatan profil Pancasila, budaya positif, terus yang kompetensi sosial pembelajaran sosial emosional, PSE, sama pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Dari 4 area pengembangan tersebut yang ingin Bapak Galuh saya observasi lebih dalam nanti di area mana Pak? Jadi yang perlu ditonjolkan lagi sebenarnya itu ada 2 pengembangan Pak. Di poin penguatan budaya positif dengan segitiga restitusi itu sama budaya positif dengan segitiga restitusi. Ya. Itu yang perlu ditonjolkan lagi Pak. Sama pengembangan berdiferensiasi itu yang perlu ditonjolkan. Karena menurut saya Pak pribadi, pembelajaran berdiferensiasi ini untuk mengenali kebutuhan peserta didik saat pembelajaran, ya. Jadi sehingga saya itu bisa menempuh langkah untuk dibutuhkan menghadapi anak tersebut Pak. Gitu. Jadi pentingnya pembelajaran berdiferensiasi itu gitu. Oke, baik Pak, kalau nanti akan lebih saya fokuskan pada 2 area tersebut. Ya. Budaya positif dengan segitiga restitusi, ya. Dan satunya lagi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Oke, baik Pak Galuh. Ya. Bisa langsung kita ke kelas ya? Boleh, bisa Pak. Kita sama-sama aja ke sana, Ya. sama-sama. Nanti saya langsung duduk di belakang aja. Boleh. Semoga anak-anak nanti nggak canggung dengan kehadiran saya. Ya, baik Pak. Oke, gitu Pak Galuh ya. Ya. Oke, yuk langsung aja Pak Galuh, berangkat. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, nggak ada yang sakit? Enggak. Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Siap apa siap? Siap. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Enggak. Masuk semua? Ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Jadi yang akan kita pelajari hari ini tentang transaksi online. Ada yang sudah melakukan atau yang pernah melakukan tetapi tidak tidak ekspektasi kalian itu tidak terpenuhi. Ada yang melakukan? Ada yang pernah merasakan? Nah, coba kamu ceritakan pengalamanmu ketika melakukan transaksi online yang tidak sesuai ekspektasi itu apa? Barangnya nggak sesuai sama yang ada di fotonya. Berarti harganya tidak sesuai dengan katalog yang telah diberikan. Ada lagi yang melakukan transaksi online tapi tidak sesuai sama ekspektasinya. Siapa? Ayolah coba kamu lah. Ada yang pernah merasakan lagi? Kamu? Pernah beli apa? Berarti nggak sesuai sama ekspektasi. Nah itu lewat platform media apa? Shopee. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari apa sih transaksi online itu, kemudian bagaimana cara agar kalian itu sesuai prosedur ketika melakukan pembayaran. Nah, ada yang tahu pembayaran, metode-metode pembayaran itu? COD, Shopee Pay, Paylater. Ada yang pernah pakai Rekber? Rekber nggak ada yang pernah. Mereka ini bersama itu loh. Rekening bersama itu ya platform yang kalian pilih di metode pembayaran itu namanya Rekber. Kayak ada bersama,
Nah itu kan pakai ATM apa rekening bersama, itu namanya rekber. Kemudian yang kalian ketahui, misal kok selain itu tadi kan apa namanya datang tidak seperti sesuai, tidak seperti ekspektasi kalian. Ada yang mengalami kerugian lagi di dalam melakukan transaksi online? Misal kok pembelian pulsa. Nah, kalau pembelian pulsa kan biasanya datangnya itu terlambat, masuknya itu terlambat. Ada yang pernah mengalami? Apa? Berarti nggak sesuai dengan jumlah nominal. Pernah mengalami kayak gitu. Yang lain ada yang pernah? Nggak ada yang pernah mengalami. Nggak ada yang pernah mengalami apa? Nggak ada yang pernah beli. Hah? Nggak ada yang pernah beli pulsa. Pernah kan? Masa nggak pernah? Kalau nggak pernah kan ya nggak bisa pakai ini kalian, internet kan? Indra, Indra. 1, 2. 3, 4, 5, 2, 3, 4. Ayo 1 menit. Terserah duduk di mana aja, terserah pokoknya. Yang kelompok 1, dengarkan yang kelompok 1, kumpul sama kelompok 1, oke paham? Yo 1 menit. Sekretaris sama anggotanya masing-masing. Lihat kelompok, oke? Kelompok 1 mana? 1, kelompok 2, 3, 4. Ada selembaran kertas, nanti akan saya berikan kepada kelompoknya masing-masing. Jadi aturan main kelompok ini, kalian membuat sebuah project, ya. Jadi kita pada hari ini akan bermain project based learning. Tahu project based learning? Jadi project based learning ini kalian itu disuruh berkelompok sama teman-teman kalian secara random, secara acak yang sudah kalian dapatkan ini. Kemudian kalian harus membuat suatu project. Nah, suatu projectnya itu nanti bentuk apa? Bentuk PowerPoint. Nah, paham? Kemarin kan sudah diajari di Canva untuk membuat PowerPoint kan? Nah, projectnya itu nanti kalian hasilkan dari aplikasi Canva yang ada di HP kalian. Setiap kelompok setor 1 project, jadi nggak semua anak buat PowerPoint, ya? Paham sampai sini? Paham. Oke. Kemudian, nah ini tugasnya udah ada di lembaran sini. Nanti Bapak akan bagikan. Kemudian dibagi. Ketuanya siapa, anggotanya siapa, sekretarisnya siapa, dibagi sama kalian sendiri. Sebagai direktur utama, pimpinan Anda meminta untuk memenuhi simulator senilai 10 juta. Mesin kantor kan banyak macamnya. Paham kan? Mesin kantor berapa aja? Hasil yang diharapkan dari kerja kelompok ini apa? Print out dan screen otomatis apa? Maksudnya kegiatan di internet kan kalian mencari, browsing, searching. Kegiatan kalian itu apa? Mencari apa aja? Bisa paham? Ya, aturannya itu ditaruh di PowerPoint tadi. Kalian cari kebutuhan permintaan dari pimpinan kalian itu apa aja? Mesin kantor kan banyak macamnya. Nah, itu kalian cari web, toko, pokoknya yang berbau tentang transaksi online. Berhenti untuk mengerjakan proyeknya. Kita breaking terlebih dahulu.
gerak. Hadap ke depan semuanya. Yang menyamping nggak boleh. Pokoknya hadap ke sini semuanya. Kita berhenti sejenak untuk melakukan pekerjaan. Perhatikan apa saya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya. Jadi perhatikan apa-apa dari mulut saya, oke? Nah, tepuk 2, 1, 2, tepuk 3. Nah, salah. Konsentrasi, pokoknya intinya konsentrasi. Tepuk 5. Nggak kompak lagi. 3, 4. Salah. 2, 1. Tepuk 2, tepuk 5. Tepuk 4. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Satu lagi. Aku pengen kalian berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ayo yang belakang berdiri. Yang belakang berdiri. Yang belakang berdiri. Perhatian. Ayo. Ayo, berdiri semuanya. Sekarang pegang pundak di pundak teman kalian yang ada di samping. Ayo, pegang pundak teman kalian yang ada di samping. Bolehlah kemana-mana. Yang cowok sama cowok. Ayo, yang cowok sama cowok. Jangan cowok sama cewek, nggak boleh. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Sini. Pundak masing-masing. Ayo. Tadi udah ada beberapa semuanya yang udah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Jadi untuk yang mau presentasikan dari kelompok siapa dulu nih? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 6, silakan persiapkan untuk presentasi di depan. Kemudian yang lainnya menyimak. Perhatikan teman kalian untuk melakukan presentasi hasilnya tadi itu seperti apa. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan siapa yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Galuh selaku guru dari Teknologi Perkantoran dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya mau mempresentasikan tentang transaksi online. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu dan anggota kelompok saya, yaitu
dengan saya sendiri Laila Kurniati sebagai moderator dari kelompok 6, dan anggota saya yaitu ketuanya adalah Silvi, sekretarisnya saya sendiri, anggota lainnya adalah Aisyah Rahmayati, Wihanum Farisna, Nurul Aziza, dan Rosita Amelia. Di sini saya diminta oleh pemimpin saya untuk membeli mesin-mesin kantor yang senilai 10 juta, yaitu saya membeli mesin absensi, membutuhkan teknologi yang canggih dan otomatis. Perusahaan besar maupun kecil pasti memiliki karyawan yang untuk membantu memajukan perusahaan. Dan untuk menghandle data-data karyawan, suatu perusahaan pasti membutuhkan alat untuk mengetahui kedisiplinan para karyawannya. Berikut kami akan membahas lebih detail untuk penjelasan mesin absensi. Apa itu mesin absensi kehadiran? Mesin absensi kehadiran merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Kantor, perusahaan, dan institusi pendidikan adalah beberapa contoh organisasi yang menggunakan mesin tersebut. Data kehadiran karyawan secara akurat dan otomatis. Mesin absensi kehadiran memiliki peranan yang sangat penting bagi pemimpin atau pemilik instansi untuk mengotomatisasikan pencatatan kehadiran karyawan. Itulah mengapa perangkat ini harus tersedia di kantor. Fungsi kegunaan mesin absensi kehadiran. Mesin absensi kehadiran digunakan secara luas oleh badan atau perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki jumlah karyawan yang banyak, misalnya lebih dari 20 orang atau sebagainya. Fungsionalitas mesin absensi kehadiran sangat bermanfaat bagi perusahaan apapun karena mendata kehadiran karyawan yang banyak tentunya tidaklah mudah, apalagi jika masih dilakukan dengan cara menulis pada daftar hadir atau yang mengecek mereka satu persatu di ruangan atau meja kerja. Dan ini adalah contoh pemesanan mesin kantor yang seharga 10 juta. Kita lihat di depan. Dan ini dengan metode pembayarannya itu secara transfer bank, yaitu bank digital. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, teman kalian perwakilan dari kelompok yang sudah selesai ini sudah memaparkan hasil kerjanya, ya. Kemudian dibuka sesi tanya jawab, ya. Kita sepakati untuk sesi tanya jawabnya berapa pertanyaan? Berapa? Dua pertanyaan. Oke, 2 pertanyaan untuk kelompok yang sudah memaparkan hasilnya. Yo, nanti kelompok yang nggak maju bisa mencatat pertanyaan dari teman-teman kalian. Untuk yang bertanya, angkat tangan, sebutkan nama sama nomor absen, ya. Yo, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiq Ridho dari kelompok 2, absen 1. Pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan membeli mesin-mesin tersebut? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Iko. Oke. Apa pertimbangan dari pertama yaitu harganya lebih murah dan kualitasnya lebih baik juga, dan juga jika ada kerusakan spare partnya itu mudah dicari, dan service centernya itu juga banyak. Apakah ada yang bertanya? Gimana, sudah? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah Mas, sudah? Oke. Pertanyaan pertama sudah dilayangkan kepada kelompok yang presentasi. Kemudian kurang satu pertanyaan. Yuk, silakan. Angkat tangan, perkenalkan diri. Boleh dengan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dewi Novianti, perwakilan dari kelompok 3. Kenapa kalian menggunakan metode pembayaran transfer? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab? Oke, silakan. Kenapa kalian menggunakan metode pembayaran transfer? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Novianti, yaitu karena itu saya sudah melihat track record-nya dari penjual. Ya, sudah. Ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, kalau dirasa sudah cukup, berarti presentasinya sudah selesai. Bisa ditutup kembali. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok. Ya, nanti saya lempar pertanyaan apa sih hari ini ke kalian bisa lakukan. Ya. Ya. Anak-anak, teman-teman kalian tadi sudah melakukan presentasi dari apa yang telah dikerjakan, dari proyek dari teman kalian itu tadi sudah dipaparkan dengan baik dan benar bahwasanya transaksi online itu seperti itu, dan kebutuhan mesin-mesin yang dibutuhkan oleh pimpinan tadi sudah dibelanjakan dengan maksimal. Oke, untuk kesimpulan materi hari ini, nah, aku pengen tahu sampai mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Jadi, apa kesimpulan hari ini? Kesimpulan materi hari ini apa? Mempelajari transaksi online. Oke, ada yang lain? Barangkali kelompok yang belakang. Apa? Barang-barang yang kita butuhkan bisa dicari dengan mudah. Oke. Kesimpulan yang cukup menarik. Jadi itulah yang kita pelajari pada hari ini. Bahwasanya dengan kita melakukan transaksi online, kita itu bisa dengan mudah dan tidak perlu repot-repot keluar untuk mencari barang yang kita butuhkan. Ya. Jadi kita bisa memesan via online dari platform media berbagai macam yang sudah tersedia.
kita tinggal menunggu barangnya dikirim dan kita bisa langsung menggunakan barang tersebut. Ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Tidak. Kalau itu saya rasa kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran minggu depan, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang internet untuk pekerjaan di dunia perkantoran. Jadi Bapak harap kalian mempelajarinya di rumah sendiri-sendiri. Kalian mempelajari, kalian membaca. Boleh membaca dari LKS, boleh membaca dari web-web tertentu yang kalian pilih. Kemudian nanti minggu depan kita akan membahasnya satu persatu. Paham? Oke, teman-teman. Saya rasa cukup. Tetap jaga kesehatan. Jangan main-main sampai larut malam. Tetap jaga sholat kalian, jaga kesehatan, jangan sampai sakit karena cuaca tidak sangat mendukung, ya kan? Kadang hujan, kadang panas. Pokoknya jaga kesehatan. Hari ini cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak dulu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini baik Pak. Alhamdulillah. Pak Galuh, hari ini kita ketemu lagi. Iya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita itu diawali dengan pra-observasi Iya. yang di ruang guru gedung Barat, kita ngobrol-ngobrol di sana. Dilanjutkan dengan observasi di kelas. Tahapan berikutnya Pak Galuh dalam supervisi akademik ini adalah pasca observasi. Nah, di dalam pasca observasi ini kita akan membahas tentang satu analisa terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Galuh laksanakan kemarin, yang sudah saya observasi. Tentunya berdasarkan data yang ada. Terus yang kedua, rencana pengembangan berikutnya. Dan ketiga, rencana aksi pembunuhan diri Pak Galuh nanti ini seperti apa. Nah, ini proses ini dilakukan dengan katakan coaching, yang belum pernah saya ngobrol-ngobrol ya, coaching dengan alur tirta. Siap Pak Galuh nggih? Siapa? Langsung saja kita mulai Pak Galuh. Iya. Pembelajaran yang terakhir kemarin gimana Pak Galuh? Tujuan pembelajarannya tercapai nomor berapa? Untuk pembelajaran kemarin pada minggu kemarin itu sudah tercapai. Alhamdulillah tercapai semua antusias. Anak siswa antusias. Antusias. Saya juga merasakan energi itu. Kira-kira kenapa Pak? Kok jadi seperti itu, gimana ceritanya? Jadi antusias mereka itu ada beberapa faktor. Yang pertama Pak, sebelum saya masuk ke dalam kelas itu sudah saya persiapkan semua dari perangkat pembelajaran hingga materi yang akan saya bawakan itu sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua kawan, saya mengajak anak-anak untuk membahas isu-isu terkini. Isu-isu terkini yang apa? Yang cocok sama materi yang akan saya bawakan. Kemarin membahas isu-isu penipuan di dunia online ya. Terkait transaksi online ya. Oke, memang menarik pelajarannya itu dan topik-topiknya itu kekinian sehingga anak-anak itu jadi antusias, semangat dalam pembelajaran. Seru itu Pak Galuh. Terkait dengan area pengembangan yang Pak Galuh sampaikan kemarin, yang pertama itu di catatan saya profil pelajar Pancasila, gimana Pak implementasinya? Jadi untuk profil pelajar Pancasila ini sudah tercapai Pak. Jadi
kemarin di waktu pembelajaran saya membuat anak-anak itu kerja kelompok. Jadi implementasinya di dalam kelompok tersebut ada toleransi, kemudian bekerja sama dengan teman-temannya, kelompok itu sudah terbukti, sudah terlihat di dalam kelompok tersebut. Termasuk gotong royong, Gotong royong dalam kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan budaya positif, Pak. Budaya positif terkait dengan segitiga restitusi kalau nggak salah. iya. Jadi kemarin itu saya tidak menemukan adanya segitiga restitusi karena tidak ada temuan karena keyakinannya itu Aman. iya aman. Berarti tidak ada temuan terkait dengan keyakinan kelasnya. Akhirnya segitiga restitusinya tidak muncul di dalam Tidak pelajaran. muncul. Iya. Itu sebenarnya saya penasaran. Kok saya tidak ketemu? Mungkin ke depan kalau ada lagi saya Boleh Pak? Boleh. Terus yang ketiga, kalau terkait dengan pembelajaran sosial emosionalnya gimana? Jadi untuk pembelajaran sosial emosional ini ada tiga Pak. Yang pertama kesadaran emosional. Jadi kesadaran emosional anak-anak itu seperti yang saya katakan tadi di awal pembelajaran, itu saya gali pemikiran anak-anak untuk isu-isu dunia online shop. Jadi jadi di situ sudah terlihat bahwasanya anak-anak itu menyadari Menjadikan suasana yang hangat. Iya, gitu. Itu untuk kesadaran emosional. Kemudian untuk manajemen diri dari anak-anak saya membuat speaking Pak. Dari anak-anak itu kan itu waktu jam-jam rawan anak-anak. Iya, kelasnya sampai itu di situ itu jamnya itu jam-jam ini ya. Jam-jam rawan. Jadi Jam durasi ya. Iya, untuk membangkitkan semangat lagi saya membuat speaking Pak. Itu yang Dua speaking kemarin ya. Iya, Dan dua speaking. kemudian kesadaran sosial sama keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan itu sudah terlihat ketika anak-anak melakukan kerja kelompok. Jadi komunikasi sama teman-temannya itu sudah terlihat di dalam mereka melakukan dalam berkelompok. Jadi memang Pak kalau rencanakan ya, munculnya di sana ya. Terkait dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Pak Galuh, saya kemarin juga melakukan pengamatan di kelas Pak Galuh. Saya itu di belakang itu sambil mencentang-centang. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi kemarin di kelas. Dan hasilnya alhamdulillah. Pertama terkait dengan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, ini Pak Galuh ternyata mampu untuk menghadirkan suasana yang menyenangkan. Akhirnya anak-anak termotivasi untuk belajar, semangat di kelas, bahkan di jam-jam siang, jam rawan. Saya sendiri kadang juga kewalahan kalau di jam-jam segitu. Yang kedua, penggunaan komunikasi positif. Kalau sudah menggunakan komunikasi yang positif, artinya komunikasi positif itu ada timbal balik. Saya kemarin menemukan Pak Galuh ngobrol dengan anak, membahas ini bagaimana gitu. Sesi diskusi pun juga ada umpan balik, timbal balik dari anak. Terus yang berikutnya terkait dengan empati. Nah, ketika Pak Galuh mendengarkan anak-anak yang sedang bertanya, keluh kesah tentang tugasnya atau yang lain, itu sebenarnya sudah bentuk empati. Itu bisa ditingkatkan terus. Dia akan membangun hubungan yang baik antara Pak Galuh dengan murid. Emosi yang positif. Saya juga menangkap bahwa Pak Galuh juga menunjukkan ekspresi-ekspresi yang tetap semangat sampai detik-detik terakhir, sampai doa pelajaran. Berikutnya terkait dengan posisi mengajar, Pak Galuh juga kalau saya lihat nggak sampai nyalahkan siswa gitu ya. Oh ini salah, ini harusnya nggak gini. Saya tidak menemukan itu, artinya sudah positif di dalam implementasinya di kelas. Terkait dengan pembukaan proses belajar mengajar, saya ikut senang Pak ketika Bapak itu mulai menanyakan
apa sekarang yang kekinian terkait dengan materi, akhirnya bapak pancing-pancing ke arah apa tipu dunia online transaksi, pesan barang akhirnya barangnya datang terus dibayar. Itu emang update dan mereka mengalami itu, akhirnya mereka jadi antusias lagi dalam belajar. Sosial emosional seperti yang Pak Galuh ceritakan tadi memang sudah terlihat ketika awal itu tadi di dalam kerja kelompok itu juga terlihat, dalam mendampingi murid juga. Saya juga menemukan Pak Galuh menerapkan teknik scaffolding ya dulu kita ngobrol kemarin coba ya, terapkan itu. tapi sepertinya belum perlu ditingkatkan lagi bagaimana menerapkan teknik tersebut. Terus penggunaan strategi pembelajaran, Pak Galuh kemarin menggunakan apa PJBL dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Jadi berbasis project gitu. Dan penutupnya Pak Galuh juga menyimpulkan, merefleksikan kegiatan pembelajaran tersebut. Itu Pak Galuh evaluasi dari saya. Terus rencana ke depan apa Pak yang akan jenengan kembangkan? Jadi ini Pak, yang perlu dikembangkan itu semuanya itu sudah terlihat berjalan sesuai ekspektasi saya. Cuma saya itu yang perlu ditingkatkan itu lagi ketika melakukan pembelajaran diferensiasi prosesnya Pak. Jadi saya menemukan kemarin itu ada di salah satu kelompok peserta didik. Nah itu anak itu pemikirannya, pemahamannya itu tertinggal sama teman-temannya. Ketika saya coba membantu untuk melakukan pemahaman kepada anak tersebut, nah anak tersebut secara tidak langsung bergantung kepada saya. Jadi tergantung ya jadi. Iya, bukannya anak itu melakukan kegiatannya dengan mandiri, tapi malah melakukan ini apa tergantung dengan saya. Jadi yang perlu dilakukan lagi yang terkait sama ini loh Pak, teknik scaffolding itu loh, sampai membantu membantu anak-anak untuk lebih baik. Dan ternyata ini tadi ya, jadi tidak lebih mandiri gitu tidak ya. mandiri tapi bergantung pada saya. Jadi kejadian tersebut rencana Pak Galuh apa? Ya mungkin ini saya akan melepaskan anak itu secara perlahan. Tetap mendampingi, tetap mengasih pemahaman secara berkala, bukan langsung ditinggalkan gitu enggak, tapi secara berkala, secara bertahap hingga anak itu bisa benar-benar Dilepas pelan-pelan. dilepas pelan-pelan. Biar anaknya lebih mandiri. Kapan Pak rencananya? Minggu depan boleh Pertemuan berikutnya. ya, pertemuan berikutnya. Nah, itu nanti saya kabarin Pak. Dari itu ya rencananya yang berdepan ya. Yang minggu depan. Saya kabari ya kalau sudah melakukan itu ternyata dampaknya sudah. Boleh. Sebelum pasca observasi ini kita akhiri, kira-kira Pak Galuh simpulkan dari aktivitas kita ini apa? Jadi untuk kesimpulan yang saya ambil dari minggu kemarin Pak, itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yakni tentang persiapan. Jadi ketika semuanya sudah dipersiapkan sebelum masuk ke dalam kelas, mulai dari perangkat pembelajaran, materi hingga apa yang akan nanti disampaikan sudah disiapkan, itu akan terasa mudah Pak di dalam kelas. Di kelas jadi asik ya? Asik, jadi waktu 2 jam itu tidak terasa. Bahkan kurang-kurang gitu. Jadi perlu persiapan, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua itu tentang pembelajaran diferensiasi proses itu yang perlu diterapkan lagi. Saya ketika menggunakan pembelajaran diferensiasi proses itu kayaknya menarik. Jadi anak itu juga mengatakan misal kok kita itu jadi tahu gitu Pak kurangnya itu apa, kemudian kita itu bisa mengasih dengan kayak itu perlu ditinggalkan. Itu kesimpulannya. Oke. Seperti itu apa ya? Memang
menarik ya kalau sudah direncanakan ya. Ya sudah menarik. Kita Apa sedih yang dipersiapkan ini menarik. Dan yang perlu peningkatan tadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi pada proses ya. Mungkin dikaitkan sama tadi itu yang apa namanya membantu anak-anak yang tertinggal ketika melepasnya perlahan agar anak-anak itu lebih mandiri. Oke, baik Pak Galuh. Terus ke depan hal baru apa lagi Pak yang akan Pak Galuh lakukan? Kayaknya saya perlu menerapkan coaching, Pak. Ke siapa ini coachingnya? Ke anak-anak. Ke anak. Ya kan yang menarik ini. Saya juga mau di coaching Pak. Karena pengen belajar coaching ya dia. Iya, jadi pengen belajar coaching. Ke siapa? Ke saya. Iya. Boleh lah nanti diatur. Coaching itu juga bisa kan? Kalau coaching itu bisa. Yakin ya belajar ya? Oke. Oke Pak Galuh, terima kasih hari ini atas waktunya. Semoga perbincangan ini, proses supervisi ini dapat membantu Pak Galuh untuk bisa lebih baik lagi dan membantu anak-anak untuk menemukan cara belajar yang pas itu dan kebutuhan anak-anak akan pembelajaran di sekolah dapat terpenuhi dengan baik. Oke Pak Galuh, terima kasih, sampai ketemu lagi nih. Terima kasih Pak Galuh. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Biasa, terima kasih Pak Galuh.